kipas ya ora usah. Suruh minum kencing unta katakanlah. Berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya, ada yang harus tidak kita ikuti. Misalkan minum kencing unta. Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri Rasul tersebut. Bagaimana Anda muslim tetapi di detik yang sama mengatakan itu tidak baik? Ya, ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang bisa kita terapkan, ada yang tidak. Berarti Gitu. berarti Bang Anom mengatakan bahwa ada contoh yang tidak baik dari Rasul. Tidak baiknya tidak baik kita terapkan pada saat ini. Gitu loh. Karena Bukankah suri tauladan itu adalah baiknya sepanjang masa? Ya tidak. Berarti sekarang sudah buruk. Tidak. Seperti keikhlasan Yesus untuk disalibkan. Iya toh? Ikhlaskan dia, disalibkan untuk memenuhi apa yang dijanjikan Allah. Allah, nah ini yang paling penting. Nah, apa yang dijanjikan Yesus oleh tidak kenal dengan Allah, Bang Anom. dijanjikan oleh Tuhan kalian ya toh? Yesus tidak kenal dengan Allah. Gimana sih? Apa gerangan Anda naik ke sini, Anom? Oke, cuma konfirmasi aja. Saya udah lama ngikut Edis. Beberapa kali mau naik tapi tidak ada kesempatan. Iya, karena yang ngajukan permintaan naik terlalu banyak nih, Bang. Dan gitu ya. yang mengganggu acara ini itu orang-orang Kristen yang nggak naik tapi nggak tahu mengapain itu. Dia naik tapi nggak tahu dia mau gitu. ngapain. Sampai di atas, saya ini naik ini, cuman gitu aja. Itu yang ganggu acara ini. Ini Bang Edis ya. Saya mengikuti Anda. Ya memang baik dari Kristen maupun dari Islam, apa yang Anda perbincangkan itu ya memang real seperti itu. Sebentar, tapi saya konfirmasi dulu, Bang. Gini, saya tidak mau Anda Islam tetapi Anda cuma ngaku-ngaku saja Anda Islam. Dari mana kami tahu kalau Anda Islam? Ya dari penampilan masa bukan orang Islam saya. Ya, belum tentu. Coba bacakan satu surat di dalam Al-Qur'an, coba ayat kursi, silakan. Ayat kursi. Ya, silakan. Kok lupa saya? Noh, Apa gimana ya? ini? Katanya muslim gimana? Ya udah yang gampang aja. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah muslim ya. Walaupun Anda muslim nih, tapi Anda setuju dengan apa yang saya utarakan. Ya, ada beberapa yang setuju. Tapi bukan dalam kaidah syariat. Dalam kaidah hakikatnya sebenarnya apa begitu loh. Seperti apa itu, Bang, misalnya? Anda berdebat perkara dengan Rob. Rob itu Tuhan atau dalam pengertian Tuhan. Jadi manusia menghambakan diri kepada yang dipertuankan itu gitu loh. Tapi kan secara syariat ya seperti yang Edis perbincangkan beberapa kali dengan teman-teman muslim maupun Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam? bukan Tuhan. Setuju dalam pengertian Tuhan karena kita harus menghambakan diri. Oke, Allah itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan dalam pengertian bahasa Indonesia. Dalam pengertian bahasa Arab. Gini. Allah Gimana? Gini. Allah itu Robnya umat Islam. Oh iya, bener. Muhammad Robnya umat Islam nggak? Juga Robnya. Oke. Berarti dalam dua-duanya, dua tenang dulu, Bang. Berarti dua-duanya adalah Robnya umat Islam, betul? Iya. Ya sudah, berarti dua-duanya berarti Tuhan. Iya, Tuhan. Makanya tadi Sebentar, tenang dulu. Berarti Allah tuannya orang Islam, betul? Tuhannya orang Islam. Tadi kan sama-sama Rob, kok beda terjemahannya. Ini susah ini kalau udah begini nih, aduh. Susah gimana? Tadi kan saya katakan ada pengertian hakikat, ada pengertian Gini aja, syariat. jangan pakai bahasa Indonesia lah. Jangan pakai bahasa Indonesia. Gini, kita terjemahin Rob itu ke dalam bahasa Jawa. Apa bahasa Jawanya Rob? Nggak ada. Gusti. Doro. Iya, Ndoro atau Gusti, betul? Iya, Doro atau Gusti, ya. Iya, jadi kalau Muhammad saya pakai- Gustinya umat Islam nggak? Oh iya. Gusti Iya, Kanjeng Rasul. iya, Allah Gusti juga nggak?
Iya, Gusti Allah. Sama-sama Gusti. Karena manusia menghambakan diri ataupun Iya. mengabdikan dirinya kepada Jadi abang sudah mengakui bahwa umat tuannya. Islam menghambakan diri kepada Muhammad. Iya, dalam pengertian syariat. Iya. Dalam pengertian syariat. Jadi juga dalam Kristen Nah, sendiri. saya sarankan begini, Bang. Pesaran saya begini. Gimana? Ini Anda ini kalau saya lihat dari topi Anda, ini Anda sudah jelas-jelas ini orang biasanya udah agak pinter nih kalau udah pakai topi-topi begini nih. Iya, biasanya pikirannya udah cemerlang dikit, tinggal sedikit lagi. Nah, fokus Gimana? kita mengenai siapa yang kita jadikan sebagai Gusti atau Ndoro, yang kepadanya kita patuh, taat, tunduk, mengikuti atau mengabdi. Betul? Ya. Nah, Ya. ketika Anda mengabdi atau menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Gusti, artinya Anda menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepadanya, betul? Iya, benar. Nah, orang yang menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad dan Allah menjadi penyakit masyarakat. Yo, tidak. Loh. Tidak. Coba, sebentar nih. Sekarang saya tanya nih sama Kamu Bang Anom. ada saja. Lu Ya, ini ada-ada masalahnya saja. Bang Anom kurang dalam gini Bang Anom. Orang yang berangkat ke Bali lalu ngebom meledak di sana. Menurut Anda itu sedang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai Gusti atau tidak? Sebagai Gusti, sebagai Tuan, sebagai Iya. Tuhannya. Justru Iya, kalau tapi- kalau menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Tuan, sebagai Gustinya, jadi orang penjahat. Oh, enggak. Itu kan dalam pengertian dia menjalankan syariatnya keliru. Kok bisa keliru? Tangannya. Ada dasarnya dalam Al-Quran. Iya. Perangilah, tapi dalam menjalankan perangilah keliru. orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang kalau ada muslim Begitu. memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti sedang menjalankan perintah Allah enggak? Iya, menjalankan perintah Allah. Ya sudah, berarti gimana? Berarti jangan salahkan mereka. Iya, di Kristen sendiri sampai ada perang salib itu penyebabnya apa? Baik, saya Syariat jawab, kan? saya jawab. Perebutan kekuasaan kan? Ya, gini, Itu. begini. Bedakan apa yang dilakukan orang Kristen dengan apa yang dilakukan oleh orang Islam. Ketika Oh, ada jelas orang beda. Ketika ada orang Kristen misalnya mengangkat senjata lalu mereka menyerang atau berperang, itu sudah melawan apa yang diajarkan di dalam Injil. Yesus mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Barang siapa yang menghunuskan pedang akan terhunus juga oleh pedang. Bahkan ketika Yesus hendak dibawa oleh prajurit-prajurit Romawi, Yesus menyuruh memasukkan pedang orang yang menarik pedang dari sarungnya. Berarti dasarnya tidak ada orang yang melakukan seperti itu. Tapi beda dengan orang Islam yang yang bawa-bawa rangsel itu. Loh, ada dalilnya, ini ada videonya Abdul Somad ini. Abdul Somad membenarkan itu. Loh. Oh iya, saya juga sudah memperhatikan itu. Sudah nonton videonya Itu Abdul orang yang- Somad. Jangan Oke, bilang oke. orang itu bom bunuh diri. Ada. Oke, saya berpendapat itu orang-orang yang mendem syariat, mabuk Begini, syariat, masalahnya begini, Bang. mabuk kekuasaan, bukan Iya, Islam. masalahnya begini. Itu Anda mengatakan itu dalilnya tidak ada. Tapi ketika ada, dalilnya ada. Oke, silakan coba. Mana dalilnya dalam agama Islam seperti itu? Iya, memang yang seperti saudara katakan tadi, saya tidak hafal dan ini tidak bisa bukaan. Saya itu juga sedikit baca kitab Alkitab, sedikit juga baca Al-Quran, sedikit juga baca kitab-kitab tafsir Al-Quran. Jadi Nih, coba ya. orang-orang yang punya Ini garis ini keras. pernyataan Abdul Somad nih. Sebentar ya. Coba dengarkan. Ini agar Islam itu Abdul gini. Somad gimana? Yo, coba nih saya putarkan sebentar ya. Nih, sebentar. Oke, Coba dengerin oke. saya, sebentar. Sabar. Iya. Sabar sebentar. Nih ya, dengerin ya. Karena ini statement berbahaya nih. Ini guru-guru agama Islam nih. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Bukan mati konyol. Apa dalilnya? Nabi terkepung. Perang Uhud kalah, perang Badar menang, perang Uhud Nabi terkepung, sahabat berkeliling. Musuh sudah dekat, masuk ke dalam kelompok musuh pasti mati. Datang seorang sahabat mencabut pedangnya, masuk dia ke tengah, dia putar keliling, mati musuh, dia pun mati. Itu dalil harakah istishhadiyah. Nah.
Makanya saya bilang orang Islam yang bunoi-bunoi diri bom itu, ya itu memang ngikutin Muhammad itu. Makanya saya bilang tahun 2025 ganti nen Gusti mule gitu. Ya apa niku Des? Ya gak iso. Gini ya. Jadi memang perdebatan yang saudara lakukan baik dengan apologet Islam maupun dengan teman-teman yang lain itu saya acungin jempol untuk meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang. Sebagai misal ya orang-orang garis keras yang ingin menegakkan khilafah seperti HTI dan lain sebagainya itu memang menyimpang dan saudara memberikan peringatan yang benar gitu. Nah, tapi gini Bang, di dalam perspektif saya yang mempelajari agama Islam secara mendalam, justru orang-orang seperti HTI itu adalah orang-orang yang memang benar-benar ingin menerapkan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, agama Islam ketika diterapkan, maka akan bertabrakan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Makanya saya bilang, loh, memang ini pahit Bang. Betul, tapi ini pahit, tapi harus saya katakan. Makanya saya bilang, ajaran agama Islam sesungguhnya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cuman orang Islam harus bermuka dua untuk bermunafik. Iya. Kalau nggak begitu, kenapa ada gerakan-gerakan yang ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam? Karena syariat Islam bertentangan dengan Pancasila. Saya berpendapat ya. Silakan. Ya memang begini. Islam sendiri kadang didakwahkan atau didirikan dengan untuk meraih satu kekuasaan. Dalam dalil setelah kita berkuasa bisa melaksanakan segala aturan atau segala pedoman, misalkan dengan bersumber dari Al-Quran atau hadis. Itu memang seperti itu. Jadi Islam harus menguasai dalam suatu wilayah itu. Misalkan sering saudara berikan contoh di ITI, Kartosuwiryo dan lain sebagainya. Waktu itu waktu kemerdekaan Pancasila itu yang pertama, sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam. Iya, lalu diganti ya. Lalu diganti. Syariat Islamnya dirubah, dalam ya. Piagam Jakarta kondisi untuk ya dalam kondisi untuk mendirikan negara Islam kan, yang memang perjuangannya seperti itu. Harus menguasai sistem dan pemerintahan dalam suatu wilayah itu. Iya, tapi akhirnya untung itu tidak terjadi, Bang. Seandainya negara Indonesia berdasarkan syariat Islam, maka negara Indonesia ini sudah sama dengan Afghanistan, Pakistan, bubar. Nggak ada, Bang, nggak ada. Tidak ada satu negara yang menerapkan syariat Islam, negara itu maju. Semuanya bubar, berantakan. Kok bisa begitu? Coba sebutkan satu negara yang menerapkan syariat Islam kemudian negara itu maju. Arab Saudi. Mana ada syariat Islam di sana? Tidak ada. Arab Saudi itu bukan negara berdasarkan syariat Islam. Moderat ya? Iya, gimana? Arab Saudi itu baru maju ketika bisnis minyak lancar. Kalau nggak ada minyak ya gimana? Dan juga bisnis batu. Batu akik ya? Batu itu yang dicium-ciumin orang Islam. Yang pergi ke sana ciumin batu. Saya kira batu akik. Bayangin Bang, orang Indonesia kalau mau umroh, kalau mau naik haji harus ngantri berapa tahun sekarang? Saya nggak tahu. Coba kalau mau naik haji sekarang harus ngantri berapa tahun? Ya sampai 30 tahun kalau ada. 30 tahun, bayangin tuh. Setor duit ke sana sama mereka. Bikin visa haji udah berapa? Nah, terus duitnya dikorupsi sama Menteri Agama. Makanya negara kita ini sudah kena kutuk. Negara kita ini sudah kena kutuk turun-temurun gara-gara ya. Nah gini, jadi kalau terkaitan dengan Islam itu bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya rasa terlalu bukan. Jadi terlalu kejam mendeskripsikan seperti itu. Karena ada gerakan-gerakan yang seperti itu, penjenengan pakai contoh misalkan di ITI, Kartosuwiryo, bahkan gerakan-gerakan teror dan lain sebagainya. Tapi ketika kita kembali kepada hakikat daripada Islam itu, saya rasa tidak seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu jangan menerapkan syariat. Hakikatnya agama itu apa? Hakikatnya keyakinan itu apa? Mencapai kedamaian, ketentraman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Kristen ya
berserah diri kepada Yesus, Bapa di sorga, mencapai ketentraman dan kedamaian lahir dan batin. Itu tujuan agama. Ya, tapi gini. Cawe-cawe kekuasaan. Tapi begini masalahnya, ketika seseorang sudah menjalankan agama Islam, pasti dia harus melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, betul? Ya yang pas dan yang tidak pas ya ora usah. Suruh minum kencing unta katakanlah. Berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya, ada yang harus tidak kita ikuti. Misalkan minum kencing unta. Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan, terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri Rasul tersebut. Bagaimana Anda Muslim tetapi di detik yang sama mengatakan itu tidak baik? Ya, ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang bisa kita terapkan, ada yang tidak. Berarti Bang Anom mengatakan bahwa ada contoh yang tidak baik dari Rasul. Tidak baiknya tidak baik kita terapkan pada saat ini. Gitu loh. Karena bukankah suri tauladan itu adalah baiknya sepanjang masa? Ya tidak. Berarti sekarang sudah buruk. Seperti keikhlasan Yesus untuk disalibkan. Iya toh? Ikhlaskan dia, disalibkan untuk memenuhi apa yang dijanjikan Allah. Nah ini udah mulai apa yang dijanjikan Yesus oleh tidak kenal dengan Allah, Bang Anom. Dijanjikan oleh Tuhan kalian ya toh? Yesus tidak kenal dengan Allah. Gimana sih? Maksud saya Israel kan memenuhi ketetapan itu. Tidak ada. Begini Bang Anom. Gimana? Kalau kita berbicara secara gini, kalau kita bicara secara ilmiah akademis nih. Yesus kan orang Israel, betul? Ya, orang Israel. Berbahasa sebagaimana orang Israel, betul? Nah, benar. Di dalam kamus bahasa Ibrani tidak pernah ada kata Allah. Ya, adanya kata apa? Yahweh ya. Enggak ada kata Allah. Dari mana Yesus menyebut-nyebut Allah seperti fitnah Al-Quran? Yahweh ya. Enggak, kita bukan bahas itu. Tidak ada kata Allah di dalam kamus bahasa Ibrani. Oh ya, benar. Ada. Lalu bagaimana orang Islam berhaluria mengatakan Yesus menyembah Allah? Oh, itu ya salah. Gimana gitu? Kalau Isa itu benar, tapi kalau Yesus. Nah, kalau Isa kami tidak tahu. Nah, masalahnya begini, Isa ini orang mana? Isa kalau menurut Al-Qur'an ya orang Arab ya. Nah, kalau orang Arab ya berarti Isanya orang Arab. Bukan orang Israel. Ya, nah kalau Isa orang Arab ya pantesan dia nyembah Allah, dia orang Arab. Inilah. Ya, makasih. Sama-sama Bang Anom. Saya turunkan Bang Anom ya. Ya, makasih. Baik, saya turunkan. Iya, itu tadi teman-teman ya.